Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'id, seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersyukur kepada Allah dengan tidak henti-hentinya lisan kita dibasahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang telah Allah gelontorkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, bahkan nikmat kita bisa berkumpul kembali di ruang Zoom pada kesempatan pagi hari ini dalam situasi dan kondisi terbaik yang Allah telah berikan. Mudah-mudahan hakul yakin berkumpulnya kita pada kesempatan subuh hari ini pertanda mudah-mudahan hati kita, pikiran kita dalam keadaan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yakin sudah jadi barang tentu mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, ayah, bunda, abang, kakak semuanya untuk senantiasa bisa hadir di program Quranic Vibes yang diinisiasi oleh Rumah Muslim. Semoga dengan itu jugalah Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan cintanya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, abang, kakak yang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Seperti biasa Abdul mengajak kepada ayah, bunda, abang, kakak semuanya sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Seperti biasa Abdul mengajak kepada semuanya untuk sama-sama kembali mengajak sahabat kita, bestie kita yang lainnya nih yang belum bergabung dengan kita di pagi hari ini, boleh dicolek-colek kembali, boleh diajak-ajak kembali supaya bareng-bareng bersama kita untuk belajar pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah masuk di halaman ke 111 ya. Silakan ayah bunda dicek dulu Qur'annya kembali, disiapkan Qur'annya kembali. Ya, kita masuk 111 mulai ayat 18 sampai dengan ayat 23 ya. Masih surat Al-Maidah, hidangan. Ya, insya Allah temanya kerasnya hati bangsa Yahudi. Wah, seperti apa kerasnya? Seperti batu kah? Atau es batu? Atau martabak? Wah, tentunya hari ini kita temukan jawabannya ya di kelas kajian pagi hari ini. Namun seperti biasa untuk mengistiqomahkan riyadhah kita ayah bunda abang kakak semuanya, Abdul juga mengajak kepada ayah bunda abang kakak semuanya yang seperti biasa istiqomah sudah mulai merutinkan untuk riyadhahnya menjemput rezeki level tertinggi lewat sedekah subuhnya. Monggo ayah bunda abang kakak, Abdul mengajak memframing kembali yuk bagi ayah bunda yang mau ikut serta dengan kami di Rumah Muslim lewat sedekah subuhnya untuk mensupport perjalanan dakwah Rumah Muslim ini, menghadirkan guru-guru terbaik tentunya dengan materi-materi yang relevan dengan kebutuhan kita. Silakan ayah bunda di nomor rekening 7266250268. Silakan ya, yang sudah tersebar juga di kolom chat. Silakan ayah bunda bisa di copy linknya, bisa buka m-bankingnya. Silakan ayah bunda mau sedekah berapapun, semoga itu menjadi asbab wasilah Allah melipat gandakan berbagai rezeki pahala untuk ayah bunda abang kakak semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Seperti biasa ya bunda abang kakak semuanya, Abdul juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SSD yang senantiasa istiqomah untuk mensupport perjalanan dakwahnya dari Rumah Muslim ini. Semoga ayah bunda abang kakak semuanya Allah jagain sekeluarga ya dalam situasi dan kondisi alam yang seperti ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, yuk Abdul ingin minta dukungan doa daripada ayah bunda abang kakak semuanya. Qadarullah ya, di hari kemarin ada berita informasi yang sangat luar biasa ya, ada kecelakaan di tol ya. Kita doakan semoga siapapun yang mendapatkan ujian senantiasa Allah berikan kesabaran. Apabila ada yang wafat, semoga wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan pun dalam kesabaran ya. Dan semoga hikmahnya
Allah Subhanahu wa taala menjagain kita beserta keluarga besar kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa dulu sejenak dengan membacakan Al-Qur'an. Ala hadiniyah bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bunda, semoga doa kita pun senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebelum kita memulai lebih dalam kembali penterjemahan dan juga pembahasan vibes apa sih yang dapat kita ambil di halaman 111 ini, mari sama-sama kita akan membacakan dulu terjemahnya pada kesempatan pagi hari ini. Abdul mau minta bantuan kepada Ibu Utun ya, biar anaknya juga ke bawah gerak-gerak kebaikan, Insya Allah. Kepada Bunda Gusriana, mohon izin untuk ikut serta membantu membacakan terjemahnya dari halaman 18, dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Boleh Bunda open mic-nya. Bisa open mic-nya Bunda? Oke, siap. Oke. Terima kasih waktunya Kang Abdul. Siap. Ayat 5 Al-Maidah ayat 18 sampai 23 yang artinya orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami. Kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah kedua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kang Abdul, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga ayah bunda abang kakak dengan dibacakan terjemahan tersebut, mudah-mudahan Allah pun juga memberikan pemahaman kepada kita semuanya ya. Dan insya Allah itu semua akan dibedah pada kesempatan pagi hari ini bersama gurunda kita Ustadz Taufik Al-Miftah. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan untayan hikmah yang disampaikan oleh gurunda kita pagi hari ini, Abdul ingin ngecek dulu nih kabarnya dan situasi kondisi terkini di daerahnya masing-masing nih pagi hari ini gimana cuacanya. Coba pengen tahu dulu nih ya. Ini apa sih nama nanti? Perkiraan cuaca. Wah, di daerah masing-masing nih. Coba ngecek dulu bagaimana situasi dan kondisinya. Bekasi banjir. Astagfirullah. Ya Allah. Pekanbaru dingin alhamdulillah, Payakumbuh hujan, redup Kang. Sidoarjo, Malang berkabut, Tasikmalaya cerah ceria, Mentawai cerah, alhamdulillah hujan. Mendong, Jatis Rono mendong.
Klaten mendung, Tangerang sejuk, Padang cerah menyala. Masya Allah, kemarin baru selesai IG ya. Alhamdulillah, Salatiga mendung dari sore sampai hujan, Kendal mendung gerimis, Gresik mendung, Banyumas mendung, Bali terang benderang. Masya Allah, Bekasi cerah. Masya Allah. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Yang sudah merespon, terima kasih nih. Apapun situasi dan kondisinya, semoga Allah senantiasa jagain sekitar semuanya ya, bersama seluruh keluarga besar. Yuk, karena guru kita nampak hadir di tengah-tengah kita, maka sebelum melanjutkan materi pagi hari ini, sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Coba mana semangat paginya ya bunda-bunda ya Anda semuanya. Keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah, semangatnya Bunda Lulu. Udah angkat-angkat tangan saja ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, dengan semangat kita, mari sama-sama kita simak untayan hikmah yang akan disampaikan oleh gurunda kita tercinta yang akan membahas di halaman 111. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghujamkan kepada kita semuanya lewat lisan gurunda kita. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah dengan sepenuh cinta falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah Bapak Ibu untuk bergabung di kajian pagi hari ini memudahkan langkah kita seluruhnya menuju surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan dalam kebaikan host kita, Kang Abdul. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah istiqomahkan, Allah panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di virtual Zoom pada pagi hari ini
Seperti ini juga Allah nanti kumpulkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dalam surah Al-Ma'idah di ayat 18 sampai 23 insya Allah. Ada perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, mentadaburi atau memahami ayat-ayat Al-Quran itu lebih baik dari sekedar menghatamkannya. Jadi memahami satu ayat saja itu lebih baik dari sekedar menghatamkannya. Makanya hatam Quran insya Allah Ramadan bisa hatam. Ya, hatam Quran insya Allah setiap bulan diusahakan hatam. Tapi kapan kita naik level kalau hanya hatam Quran tanpa memahami isi kandungan? Sehingga kajian setiap pagi dari rumah muslim ini menjadi kebutuhan, menjadi wajib bagi kita karena kita ingin menjadi manusia yang levelnya lebih baik terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkannya. Nah, kalau ibu bapak ingin tahu siapa yang paling baik di antara kita sekarang, yang paling baik di antara kita sekarang adalah yang sedang belajar Al-Quran. Lalu dia nanti mengajarkannya, dia mengamalkannya, dia menyampaikannya. Hanya ini semua yang Allah gerakkan hatinya untuk berkumpul di virtual Zoom pada pagi hari ini hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba yang Allah menginginkan dirinya faham tentang petunjuk dalam kehidupannya, yaitu Al-Quranul Karim. Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Siapa yang Allah inginkan dirinya itu dalam kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agamanya. Faham agama, faham petunjuknya. Maka semoga setiap pagi agenda Qur'ani ini, agenda Quran Vibes ini betul-betul menjadikan kita manusia yang derajatnya level di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mungkin ada yang sedang di perjalanan, semoga Allah mudahkan sampai ke tujuan. Yang sedang mempersiapkan masak buat keluarga yang goreng ikan, semoga ikannya tidak mengalami kegosongan. Ya, yang belum masak, semoga juga mendapatkan kiriman sarapan, masya Allah. Ya. Hari ini kita sampai kepada ayat 18 surah Al-Ma'idah. Ya, silahkan dibuka Qur'annya, aplikasinya, supaya lebih khidmat ketika kita memahami ayat demi ayat yang ada di surah Al-Ma'idah. Saya bacakan dulu ayatnya, nanti mohon untuk membaca terjemahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Shadaqallahul adzim. Silahkan ada yang ingin bersedekah waktu, raise hand. Raise hand semua ini. Ibu Diah dari Tegal ya, coba saya pilih Ibu Diah dari Tegal. Silahkan Ibu, mohon izin.
Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama. Surah ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Terima kasih Ustaz. Jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, ya. Waqalatil yahudu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ayat ini Allah membuka dengan wawul atof. Wawul atof itu maknanya wawu yang fungsinya adalah sebagai kata penghubung, kata sambung. Jadi ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya ini sudah dibahas mungkin kemarin. Jadi ada hubungannya. Apa cirinya? Ada wawu di sana, ya. Waqalatil Yahud. Kenapa ada hubungan dengan ayat sebelumnya? Karena kalau ibu bapak melihat ke belakang, sebenarnya ini adalah perkataan dusta orang Yahudi dan Nasrani yang pernah dilakukan di ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya mereka juga berdusta. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Isa putra Maryam. Itu kedustaan mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini kebohongan. Ini kedustaan. Sehingga kedustaan itu tidak selesai. Itulah kenapa bohong itu adalah kepalanya dosa. Karena bohong yang pertama akan diikuti dengan bohong yang kedua. Bohong yang kedua akan diikuti dengan bohong yang ketiga. Makanya kalau punya anak yang dia berbohong atau punya teman yang dia memang berbohong, hukumannya adalah jangan diajak ngomong. Ya, karena orang yang suka bohong ketika diajak ngomong dia akan terus berbohong. Bagaimana hukumannya? Diamkan. Sudah, nggak usah diajak ngomong tuh. Memang ini petunjuk Al-Quran. Ada sahabat Nabi namanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berbohong kepada Nabi. Satu kali kebohongannya, dia katakan ingin datang ke peperangan Tabuk tapi tidak datang. Maka itu disimpulkan adalah kedustaan. Sehingga hukumannya adalah tidak diajak bicara selama 50 hari. Bayangkan. Ya, nggak diajak ngomong 50 hari itu. Itu sahabat Nabi. Maka setelah mendapatkan hukuman itu baru turun ayat diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil bahwa bohong itu akan diikuti kebohongan berikutnya. Orang-orang Nasrani mereka sudah bohong kemarin. Mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Makanya ini kebohongan yang kedua. Bahkan tidak hanya orang-orang Nasrani tapi diikuti orang-orang Yahudi. Waqalatil Yahudu wan Nasara. Berkata orang Yahudi dan Nasrani. Apa perkataan mereka? Subhanallah, dikatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, siapa itu Yahudi? Ayo, siapa Yahudi itu? Yahudi itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Musa alaihissalam. Itu Yahudi itu, ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya adalah al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu Yahudi. Ya, kalau dari karakternya Yahudi itu dia alim tapi dia tidak amil. Dia alim, dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu namanya Yahudi. Itu sifat-sifat karakter Yahudi itu begitu.
Makanya seluruh sektor keilmuan siapa yang kuasai hari ini? Semua Yahudi. Teknologi Yahudi yang kuasai, ekonomi Yahudi yang kuasai. Apa coba yang tidak dikuasai Yahudi? Bahkan kita kalau mau umroh, pesawatnya itu siapa yang buat pesawat itu? Yahudi. Ya, kita sosial media Zoom pakai handphone sekarang ini buatan siapa? Buatan Yahudi, bukan buatan Pak Komar, ya. Karena Pak Komar bukan Yahudi, subhanallah. Jadi ternyata seluruh sektor keilmuan apapun itu Yahudi. Tapi Yahudi itu dia alim, berilmu, tapi dia tidak ambil, tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dia tidak kenal sama Tuhan. Ya, walaupun dia kenal, tapi dia tidak menyembah Tuhan. Bahkan dia mengatakan dia adalah anak Tuhan. Dia mensekutukan Allah, mensekutukan Tuhan, bahwa Tuhan itu punya keturunan. Nah, ini kesalahan besar. Ya. Nah, kemudian siapa Nasrani? Nasrani adalah orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutnya adalah al-addal, ya, madlul. Kalau Yahudi magdub yang dimurkai, Nasrani madlul yang tersesat. Kalau cirinya Nasrani ini adalah dia amil tapi dia tidak alim, itu kebalikannya tuh. Nasrani itu melakukan, mengamalkan, tapi tidak pakai ilmu. Ya, makanya amalannya ditolak, dikatakan dia tersesat. Nah, sementara kita, umat Rasul SAW, muslimun, kita ini alim, dan kita juga amil. Nah, maka kita ini ada di jalan yang lurus, yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita di sirat al-an'amta, jalan yang Allah berikan kenikmatan. Nah, ibu bapak dimuliakan Allah, itulah profilnya Yahudi dan Nasrani. Tapi yang aneh adalah, Yahudi mengatakan kami mengaku mengikuti Musa, tapi mereka tidak mengikuti sebenarnya ajarannya Musa. Ya, kenapa? Karena Musa itu tidak menyekutukan Allah. Musa itu tauhidnya benar kepada Allah. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu punya anak namanya Uzair. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani juga sama. Dia katakan kami mengikuti Isa, mengakui Isa, tapi kami, subhanallah, tapi mereka sebenarnya tidak mengikuti Isa, karena Isa alaihissalam tidak mensekutukan Allah. Sementara mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Nah, ini kesalahan. Makanya dikatakan kami ini adalah anak Allah dan kami kekasih Allah. Itu pernyataan mereka. Ya, ini pernyataan mereka. Baik, ibu yang dimuliakan Allah. Apa sebab mereka mengaku mereka itu anak Allah? Apa sebabnya? Ini ada sebabnya nih. Apa yang membuat mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami ini anak Allah dan kami ini kekasihnya. Apa penyebabnya? Maka kita akan mengetahui jawabannya ketika kita dikatakan mengetahui sebab turunnya ayat ini. Jadi sebab turun ayat ini itu menjadi sebab perkataan mereka seperti ini, ya. Bisa dipahami ya. Nah, apa sebab turunnya? Ibu bapak dimuliakan Allah. Saat itu Rasul SAW sedang berkumpul dengan orang-orang Yahudi. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau. Jadi Nabi sedang duduk kumpul dengan orang-orang Yahudi. Yahudi ini mendatangi Rasulullah sebenarnya. Ya, Nabi sedang duduk, lalu orang-orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berbicara kepada Rasul sehingga Rasulullah pun menjawab pembicaraan mereka. Ya, apa yang dibicarakan mereka kepada Rasulullah itu? Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar hari kebangkitan atau seputar kitab suci Al-Quran.
Ya, maka Rasulullah pun mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman, kata Rasulullah, kalau kalian tidak mau beriman, maka Allah akan murka kepada kalian nanti. Kalian berimanlah dengan ayat Al-Quran ini yang diturunkan ini. Kalian berimanlah dengan hari kebangkitan yang nanti akan terjadi. Kalau kalian tidak beriman, kata Nabi, maka kalian akan mendapatkan murka Allah. Kalau Allah murka, kalian akan disiksa, kalian akan diadab, dan siksaan itu tidak hanya di dunia, tapi siksaan itu yang lebih mengerikan adalah di akhirat. Itu kata Nabi kepada orang-orang Yahudi saat itu. Lalu apa responnya Yahudi ini? Ya, emang dasar Yahudi, bangsa yang keras hati. Makanya tema kita, kerasnya hati bangsa Yahudi. Setelah mendapatkan nasihat, bukannya dia itu memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, jangan takut-takuti kami ya. Kami tidak takut. Tuh lihat tuh Yahudi itu. Ya, orang Yahudi itu begitu. Jangan takut-takuti kami ya. Kami tidak takut dengan apa yang kau katakan. Dan kami tidak akan mungkin masuk neraka. Kami tidak akan mungkin disiksa. Kenapa? Karena kami anak-anak Allah. Dan kami kekasih Allah. Tuh. Itu sebab turunnya ayat ini. Kenapa mereka berkata seperti ini? Karena mereka tidak terima ketika Nabi memberikan peringatan kepadanya. Ya, jadi ini kronologisnya. Dan mereka itu berani mengatakan seperti ini karena mereka kan mengikuti Nabi Musa. Sementara pengikut Nabi Musa itu dikatakan dia punya punya kepercayaan yang namanya Uzair itu anak Tuhan. Sehingga kalau kami mengikuti Uzair, maka kami sama dengan Uzair, yaitu kami juga menjadi anak Tuhan. Nah, itulah kira-kira. Sama orang Nasrani mengatakan, kami mengikuti Isa. Isa itu anak Tuhan. Kalau kami mengikuti Isa, maka kami juga anak Tuhan. Nah, itu alasan kuat mereka sampai mengatakan, kami anak Tuhan dan kami kekasihnya. Ya, maka dikatakan, Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Maka katakanlah ya Muhammad. Ini Allah suruh Nabi mengatakan, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Jadi seolah-olah begini. Yahudi, Nasrani yang ngaku-ngaku anak Tuhan dan kekasih Tuhan, kalau kamu memang anak Allah, kekasih Allah, kenapa Allah menyiksa kamu? Tidak mungkinlah Allah menyiksa kekasihnya, tidak mungkin. Ya kan? Makanya kenapa para nabi itu maksum? Maksum itu dijaga. Ya, para nabi itu maksum. Nabi tidak salah. Ya, Nabi ketika Nabi mungkin berbuat salah, Allah langsung tegur. Makanya ada surah Abasa, teguran untuk Rasulullah SAW ketika bermuka masam dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Nabi mengharamkan madu demi untuk mencari ridho istri-istrinya, Allah langsung tegur Nabi. Itulah kata ulama, Rasulullah itu maksum. Kenapa? Karena kekasih Allah. Jadi kalau kekasih Allah itu nggak mungkin disiksa. Kekasih Allah itu tidak mungkin dikasih dosa, tapi dijaga. Sementara ini orang Yahudi Nasrani, kenapa Allah menyiksa kamu? Kapan Allah menyiksa Yahudi ini? Dari dulu. Dari dulu bangsa Yahudi dijadikan kera. Itu kan ada ayatnya kan? Dijadikan kera itu, seekor kera. Kunu kirodatan khosyiin. Kenapa? Karena sebab mereka melanggar aturan. Kata Allah, jangan cari nafkah di hari Sabtu ya. Sabtu itu ibadah. Ternyata dia melanggar itu. Dari Jumat dia sudah sebar jala ke laut. Walaupun jasadnya sedang ibadah, tapi hati dan pikirannya ke lautan. Jala yang dipasangkan di sana. Berapa banyak ikan yang saya dapat nanti? Pasti banyak ini. Maka Allah rubah jadi seekor kera. Itu kan bangsa Yahudi. Ada yang mengatakan fisiknya berubah jadi kera sebenarnya. Ada yang mengatakan hanya kelakuannya seperti kera. Itu dari dulu sudah disiksa oleh Allah. Ya, Nasrani pun sama. Ya, Nasrani dibikin bingung.
Kita pernah bahas itu. Yang dia kira dia itu sudah membunuh Isa, ternyata dia juga nggak tahu sebenarnya siapa yang dibunuh itu kan? Itu Allah gelisahkan hatinya. Bahkan sampai hari ini, ibu bapak ini dimulakan Allah, jangan dikira orang-orang Israel itu tenang hatinya. Ya mereka itu gelisah sebenarnya di depan media, di depan kamera. Wah, dia menunjukkan kekuatannya, kehebatannya. Sebenarnya dia gelisah itu, dia gelisah. Ya, Allah menyiksa dengan cara memberikan istidraj kepada mereka. Mereka dimenangkan, mereka dikuatkan seolah-olah, tapi diulur. Nanti akan tiba datang Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihissalam, mereka akan diperangi dan mereka akan tumbang dari muka bumi ini. Itu janji Allah. Jadi memang peristiwa Palestina itu membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim. Bahwa Yahudi itu akan terus dalam keadaan seolah-olah merasa dia itu baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka itu sedang dalam keadaan tersiksa karena dosa-dosanya. Makin banyak dia bunuh, makin banyak dosanya. Gitu kan? Makin banyak dia zalim, makin sengsara itu hidupnya. Maka dikatakan, ini pertanyaan dari Nabi, kalau kamu anak Allah, kekasih Allah, kenapa kamu disiksa karena dosa-dosamu? Orang-orang Yahudi Israel itu tidak punya tempat tinggal kan, dia cari, dia pindah ke Inggris, diusir dulu ya kan, ya terjadi pembunuhan besar itu kan, lalu dia kemana diusir, pernah ke Austria juga, di Palestina sebenarnya itu juga dia merampas tanah milik umat Muslim di sana. Itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pertegas lagi, dikatakan tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Maksudnya ya Yahudi Nasrani itu juga manusia, bukan anak Tuhan, bukan kekasih Allah. Dia itu manusia biasa seperti kita pada umumnya. Dikatakan ya, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Allah menunjukkan maha rahmatnya, Allah menunjukkan maha kuasanya. Jadi kalau mau minta ampun, ya Allah tuh ampuni. Ya, apa yang disampaikan oleh Yahudi Nasrani ini, ya Allah akan ampuni kalau siapapun minta ampun kepada Allah. Ya, dan Allah juga akan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dia dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Ini diingatkan. Ya, diingatkan bahwa yang punya semua itu Allah. Jadi yang punya seolah-olah yang Yahudi Nasrani miliki sekarang itu semua adalah milik Allah, kerajaan langit dan bumi ini milik Allah, dan apa yang ada di antara itu juga milik Allah, dan kepadanya semua akan dikembalikan nanti. Ya, makanya kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, hanya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini ayat 18. Ya, understand Pak Komar, understand Pak Komar? Insya Allah. Baik. Yes, kalau yes berarti oke. Ya, baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli antakulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir faqad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Minta ibu yang sudah siapa nih yang nggak raise hand aja deh. Ibu Cut dari Depok, Masya Allah ya, kita ke Depok dulu nih. Saya dulu lama di Depok. Depoknya mana Ibu? Oh, belum dibuka ya. Masih di unmute itu ya. Masih. Depoknya Cinere, Ustadz. Oh ya Allah, saya dulu di Meruyung, Ibu, lama. Oh, Insya Allah. Ya, silakan. iya. Mohon izin.
Al-Maidah ayat 19 ya Ustadz. Ya, betul. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakillah khair, Ibu Cut ya dari Depok. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, lihat perbedaan ayat yang kedua ini. Ini menarik kata para ulama. Allah menyebutkan di ayat pertama dengan panggilan Yahudi Nasrani. Tapi di ayat 19 ahlal kitab. Ya, ahlal kitab. Ini panggilan. Jadi panggilan untuk mereka, terkadang Allah memanggil dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu artinya dia memang anak keturunan Israel. Ya, itu panggilan. Kita terkadang dipanggil Bani Adam. Karena memang kita keturunan Adam. Makanya teori Darwin itu tidak sesuai dengan kaidah Quran. Kalau ada yang mengatakan kita ini keturunan kera, ya nggak ada. Quran tidak pernah mengatakan Bani Kirdun, nggak ada itu. Jangan mau dikatakan keturunan kera. Kita ini Bani Adam, ya Bani Adam. Nah, terkadang Allah memanggil dengan panggilan amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan penghormatan. Itu levelnya tertinggi sebagai penghormatan kepada hambanya. Karena hambanya beriman kepada Allah. Ada panggilan umum, ayyuhan nas, itu siapapun dia. Orang kafir, orang mukmin, orang tua, anak kecil, laki-laki, perempuan, ayyuhan nas. Ada panggilan penghinaan namanya kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Itu panggilan penghinaan. Orang-orang kafir. Nah, untuk orang-orang Yahudi, ketika Allah memanggil dengan kata-kata Yahudi, Nasrani, seperti ayat ke-18 tadi, dikatakan waqalatil yahudu wan nasara, maka ini maknanya adalah panggilan penghinaan bagi mereka, ya. Kalau disebut Yahudi, Nasrani, itu maknanya Allah memanggil dengan panggilan penghinaan karena sebab keburukan yang mereka lakukan. Ya, apa keburukannya? Mereka berbohong. Mereka mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Lalu di ayat setelahnya mereka mengatakan kami anak Tuhan, kekasih Tuhan. Itu kan kebohongan. Pokoknya kalau ibu bapak membaca Al-Quran, Allah menyebutkan dengan kata-kata Yahudi, Nasrani, Al-Yahud, An-Nasoro, itu tanda Allah sedang menyampaikan dengan cara menghinakan karena sebab keburukan. Hanya ada ayat lain. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Itu kan? Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani. Disebutnya Yahudi Nasrani. Keburukan mereka tidak ridho dengan mukmin, dengan muslim. Ya, bahkan mereka mengatakan asyabul mukhtar. Mereka itu nggak mengaku. Mereka ngaku-ngaku kami ini adalah rakyat pilihan Tuhan. Makanya mereka menganggap selain Yahudi, darahnya halal dibunuh kan? Itu kan perbuatan mereka itu. Jangankan, naudzubillah, jangankan kepada saudara kita di Palestina, kepada para nabi mereka membunuh. Nanti kita bahas ayatnya itu. Betapa kejamnya mereka itu. Bahkan kita ini disebutnya adalah keturunan keturunan anjing atau babi. Mereka mengatakan kalau bukan dari keturunan mereka, itu mereka halalkan darahnya. Itulah keburukan mereka. Makanya Allah sebut Yahudi, Nasrani. Itu tanda Allah sedang memanggil mereka dengan penghinaan. Nah, di ayat 19 Allah memanggil dengan ahlal kitab. Ahlal kitab. Ya, kalau Allah panggil dengan ahlal kitab, artinya Allah sedang ingin memasukkan nasihat kepada mereka. Mudah-mudahan dengan dipanggil namanya ahlul kitab, mereka berubah akhlaknya. Itu keinginan Allah. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi nanti kalau baca Quran itu sudah connect tuh, paham. Ya, sudah paham. Oh, begini. Kenapa Yahudi Nasrani? Allah sedang ungkap keburukan mereka. Oh, kenapa ahlul kitab?
Allah sedang ingin memberikan nasihat dengan cara tutur kata yang baik. Ini pesan moral ketika ingin menyampaikan nasihat kepada siapapun dia, seburuk apapun dia, maka sampaikanlah dengan cara yang baik-baik. Makanya Fir'aun dikirim Nabi sekaligus dua, Musa dan Harun alaihissalam. Apa kata Allah? Wa kul, ya, katakan kepada Fir'aun itu qaulal layyina, perkataan yang lembut. Nggak boleh kasar. Jadi kalau dakwah tuh dengan kata-kata yang bagus. Ya, jangan sama orang tuh nasihatin orang, bikin orang emosi. Bu, ibu itu ngaji lah, Bu. Rumah Muslim tiap pagi itu ada kajian, ibu ngaji. Itu muka ibu itu udah mirip gerbang neraka. Astagfirullah. Marah lah itu orang. Ya. Jadi menyampaikan tuh dengan kelembutan. Ibu itu Masya Allah, ibu kalau ngaji, terus ilmunya disampaikan ke kami, itu kami cepat nyambung loh. Cepat paham loh. Coba ibu ngaji deh, nanti transfer ilmu ke saya. Saya kalau yang menyampaikan Ustadz Taufik itu saya nggak ngerti, saya pusing. Tapi kalau yang menyampaikan itu Pak Komar, yang menyampaikan itu Ibu Eis, yang menyampaikan itu Ibu Cut, saya langsung paham itu. Nah, itu cara memberikan semangat ya. Jangan tiba-tiba orang nggak sholat, bau jahanam kamu, astagfirullah. Ya nggak masuk gitu nasihatnya. Ini cara Allah. Makanya Allah panggil dengan ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Allah ingin menyampaikan dengan cara baik-baik. Nasihat. Ini isinya nasihat. Apa nasihatnya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyiri wala nadir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul telah datang kepadamu. Rasul kami. Ini adalah Rasulullah. Ya. Maksudnya Rasulullah telah datang kepada kamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul. Nah ini ayat Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi Nasrani tadi bahwa ini sudah ada Nabi baru, sudah ada Rasul baru ini yang datang. Yang kami utus untuk menyempurnakan syariat. Ya, yang kamu harus ikuti sebenarnya. Karena setelah Nabi Isa diangkat, 600 tahun bumi ini kosong dari Nabi. Gak ada Nabi tuh. Jadi 600 tahun itu kosong dari Nabi. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu disebut ahlul fatrah. Makanya ayatnya, qad ja'akum rusulna yubayyinu lakum. Telah datang Rasul kami memberikan penjelasan. Yubayyin, memberikan penjelasan untuk kalian. Ala fatrotin itu maknanya ketika bumi ini kosong dari nabi dan terputus dari wahyu, sehingga saat itu masyarakat itu rusak. Ya nggak ada hukum, nggak ada syariat, belum ada syariat baru yang sempurna, apalagi nggak ada. Jadi orang tuh hidup ya karena tidak ada nabi. Bayangkan hidup tanpa ada nabi, tanpa ada petunjuk, bagaimana 600 tahun lamanya. Maka orang-orang yang hidup di ahli fatrah, orang-orang yang hidup di zaman fatrah, dikatakan tidak dihisab. Ya, tidak dihisab. Kenapa? Karena nggak ada nabi. Allah itu adil. Ya, kalau tidak ada nabi, kita tidak dikasih petunjuk, maka tidak dihisab. Makanya binatang tidak dihisab karena binatang tidak diberikan alat untuk membaca petunjuk. Nggak punya akal dia. Nah, kita ini akan dihisab. Kenapa? Allah kirim petunjuk. Allah kasih perangkat untuk membaca dan memahami petunjuk. Bahkan Allah berikan role of modelnya. Petunjuk itu seperti apa? Rasulullah SAW. Makanya kita dihisab. Ya. Dan orang-orang Yahudi Nasrani ini disampaikan, ini sudah datang Rasul kepadamu yang membawa syariat. Syariat ini syariat yang sempurna. Ya. Apa tujuannya? Subhanallah. Allah mengatakan agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Supaya ini orang Yahudi, Nasrani, dia nanti tidak ngeyel ibu bapak. Jangan sampai nanti ketika di akhirat dia katakan, ya Allah, kan nggak ada nabi, nggak ada rasul datang lagi. Jadi kami nggak dapat peringatan, kami tidak dapat berita gembira. Nah, Allah
sebelum mereka melakukan itu, maka Allah yang Maha Tahu, Allah kirim Nabi, Allah kirim Rasul sebagai penyempurna syariat supaya mereka tidak punya alasan untuk mereka nanti mengatakan bahwa kami ini tidak dapat peringatan, kami ini tidak dapat kabar gembira, ya, maka Allah kuatkan di ujung ayatnya, faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi tugas Rasul itu ya menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu metode Quran. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang luar biasa. Lihat Rasulullah itu membawa berita gembira dan peringatan, bukan membawa berita sedih dan menakutkan, bukan itu ya. Ya, jadi ini metode dakwah. Kita ketika menasehati orang atau mengajak orang dalam kebaikan, gunakan metode ini, kabar gembira dan kasih peringatan. Harus dua, jangan cuma kasih peringatan, tidak ada kabar gembira. Coba lihat Quran. Quran ketika berbicara tentang neraka, Allah bicara juga tentang surga. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha aqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa. Itu kan semua neraka itu. Jahannam. Tapi nanti di ujungnya Allah bicara surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa dan seterusnya. Apa tujuannya? Inilah metode basyir wa nadhir. Ya, kata ulama targhib wa tarhib, peringatan dan motivasi. Jangan cuman dibahas neraka terus, jangan peringatan terus. Coba ini kalau kita ngaji tiap hari temanya neraka terus, bubar jamaah itu. Nggak ada itu. Ibu kenapa nggak mau ngaji lagi di rumah Muslim, Quran Fips? Ustadz siapa? Ustadz Taufik, Ustadz neraka itu. Astagfirullah. Mau bahas ini neraka terus. Itu kenapa nggak ikut ngaji rumah Muslim, rumah neraka itu? Astagfirullah. Makanya terkadang perlu ada kabar gembira tuh, surga tuh. Surga itu kenikmatannya, Masya Allah, ada kebun-kebun anggurnya, ada kebun-kebunnya, ada sungai mengalirnya, ada sungai madu, sungai susu. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan berita gembira. Sama anak juga sama, ibu bapak. Jadi kalau sama anak, jangan anak tuh dikasih peringatan terus. Awas ya, awas ya, nah awas ya, awas ya. Ditanya sama gurunya, ibu kamu namanya siapa? Ibu awas. Memang kerjaannya awas terus. Sesekali berikan hadiah, ya, berikan apresiasi. Kalau anak salah, kasih peringatan. Tapi kalau anak berbuat kebaikan, kasih apresiasi sebagai kabar gembira buat mereka. Jadi itu adil namanya, itu adil. Makanya cara Nabi, coba lihat Nabi, bagaimana Nabi memuji sahabatnya, ya, dengan kalimat dikatakan ni'mar rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar kalau dia sholat tahajud. Itu cara Nabi itu, ya. Sebaik-baik laki-laki itu kamu Abdullah bin Umar kalau kamu sholat tahajud. Artinya kalau tidak tahajud, ya tidak sebaik-baik laki-laki. Ibu bisa praktek, ya. Sebaik-baik suami adalah ayah. Sebaik-baik suami di komplek ini adalah ayah kalau transferannya tepat waktu, nggak pernah telat. Itu tuh, ya. Itu namanya metode targhib wa tarhib itu. Nah, Allah contohkan dalam ayat ini, Allah mengatakan, faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kok bisa setelah 600 tahun kosong dari Nabi, tiba-tiba ada Nabi. Subhanallah. Kok bisa? Allah Maha Kuasa. Allah syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Ya, maka ini ayat yang ke-19, cara Allah menyampaikan peringatan dengan cara Allah memanggilnya dengan panggilan yang baik. Ahlal kitab. Ahlal kitab. Ya, ibu, bapak yang dimuliakan Allah. Ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi
Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Ya, saya sekarang cari bapak-bapaknya ini, ibu semua ini, Masya Allah. Wah, ada bapak yang belum menikah ya, dari Jakarta. Bapak Bujang, silahkan. Masya Allah. Mohon izin, silahkan. Ada kesulitan Bapak, belum terbuka itu suaranya ya. Oke ya, udah bisa ya. Oke, sip. Oh, iya. Masih di mute ya, Pak Bujang. Oke, udah bisa sekarang. Sip. Jadi, Ya, lanjut. masih di mute, masih di mute. Sip. Nah, oke Pak Bujang, bisa. Ya dulu. Nah, sip. Boleh, boleh, boleh. Jadi, Oh, boleh Pak Bujang, di mute lagi. Itu masih di mute, belum dihidupkan. Oke, diam. belum. Kayaknya Pak Bujang salah mincit. ada kendala. Aman Pak Bujang? Ganti aja. Oke, siap. Boleh yang lain aja, Ustaz? Kira-kira siapa, Ustaz? Oke, boleh. Kita ke Pak Komar deh. Pak Komar aja ya. Pak Komar. Pak Komar. Oke. Masya Allah. Monggo Pak Komar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Terima Jazakumullah khair, Pak Komar, Masya Allah. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ayat ke-20 berisi tentang seruan Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya, kita akan lihat wa idqala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Subhanallah, ini akhlak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, ya qaumi. Jadi Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Ya, beda dengan Rasulullah SAW. Rasul SAW diutus untuk seluruh manusia, Wa ma arsalnaka illa rahmat alamin, seluruh manusia. Tapi hanya diutus kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Makanya dikatakan wa idqala Musa liqaumihi. Kaumnya ini namanya Bani Israel. Tapi lihat Nabi Musa, bagaimana cara Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya. Ini ayat ke-19, 20 sama metode bagaimana mengajak, menyeru, mengingatkan orang dengan bahasa yang bagus ya. Dikatakan Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Ini panggilan kasih sayang, cinta. Sebagaimana kalimat ya ibadi, Allah kepada hambanya, ya ibadi, hambaku.
sebagaimana Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, bapakku yang aku cintai. Sebagaimana Ismail kepada Ibrahim, ya abati, bapakku yang aku cintai. Jadi ini panggilan-panggilan sayang, ya kaumi, kaumku. Walaupun karakternya bandel, ngeyel, tapi Nabi Musa masih mengatakan, ya kaumi, wahai kaumku. Ya, apa peringatan Nabi Musa? Ya kaumi, udhkuru nikmatallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Musa mengingatkan nikmat yang telah diberikan kepada kaumnya? Karena, mohon maaf, seseorang ketika diperintahkan untuk mengingat nikmat, maka yang akan muncul adalah rasa syukur terhadap nikmat itu. Tapi syaratnya dia harus ingat dulu. Kalau tidak ingat, ya dia tidak syukur. Ya, kenapa kita suka lupa bersyukur? Jawabannya karena kita suka lupa dengan nikmat. Itu kan? Ya, kalau lupa dengan nikmat, walhasil lupa bersyukur. Tapi kalau ingat nikmat, ibu bapak bayangkan nikmat Allah dari bangun tidur tadi saja, dari bangun tidur sampai sekarang. Berapa banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Makanya kalimatnya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, apabila kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, bahkan kalimatnya menarik, nikmat Allah, nikmatun itu satu. Itu satu. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau ni'am itu banyak. Nikmat itu satu. Satu nikmat saja kita hitung, kita nggak sanggup. Nggak sanggup tuh, itu satu nikmat. Apalagi banyak nikmat. Makanya orang yang tidak pernah ingat dengan kebaikan orang lain, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada orang lain. Dia tidak ingat kebaikan Allah, tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Ada satu hadis Nabi, man la yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi itu cirinya begitu. Ibu bapak kalau mendapatkan sesuatu dari siapapun, ibu bapak biasakan ucapkan jazaakallah, jazaakallah khair. Itu disunnahkan, Nabi perintahkan. Kalau ada orang berbuat baik, balas. Bahkan kalau bisa balasannya lebih baik lagi. Kalau tidak bisa, semampu kita minimal doakan dia. Apa doa paling baik? Jazaakallah khair. Semoga Allah memberikanmu balasan yang baik. Jadi jangan pelit ibu. Sampaikan jazaakallah khair, jazaakallah khair. Sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Karena itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita, walaupun tidak besar nilainya, kita berterima kasih, apalagi kepada Allah. Yang jelas-jelas nikmat Allah itu tidak pernah bisa kita menghitungnya. Maka kita akan terus lebih pandai bersyukur lagi. Nah, ini Nabi Musa sedang mengingatkan kepada kaumnya. Ini juga peringatan untuk kita. Udkuru nikmatallahi alaikum. Ingat nikmat Allah. Nabi Musa nggak langsung suruh syukur. Ya, nggak langsung, hei kaumku syukur dong. Nggak langsung, kenapa? Disuruh ingat dulu nikmat Allah. Dengan mengingat nikmat Allah, maka nanti akan mudah untuk bersyukur. Ya, jadi ini perintah Musa kepada kaumnya. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya? Satu. Ya, nikmatnya satu. Dikatakan di dalam Al-Quran, Ijja'ala fikum anbiya'a. Ijja'ala fikum anbiya. Ini nikmat pertama. Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Ya, Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Maksudnya Bani Israel ini Allah memberikan keutamaan kepada mereka, semua nabi dari Bani Israel. Ya, semua nabi itu. Dari yang namanya Nabi Musa, Nabi Harun, nanti ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Yahya, ada Yusha ibn Nun, alaihim assalam. Semuanya adalah
dari keturunan Bani Israel. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Bersyukur kamu, wahai Bani Israel, kata Musa. Allah kasih nikmat kepada kamu, itu luar biasa nikmatnya. Ini nikmatnya bukan nikmat kaleng-kaleng. Apa nikmatnya? Satu, dikirim nabi kepada kalian. Bahkan dalam riwayat 70 nabi dikirim kepada orang-orang Bani Israel. Bahkan permintaannya aneh-aneh. Ibu bapak tahu, Yahudi itu kalau minta nabi itu aneh-aneh. Dia minta sama Allah, ya Rabb, aku ingin nabinya itu raja. Bosan dia, nabi manusia biasa, bosan. Aku ingin punya nabi raja. Dikirim Daud alaihissalam. Tapi nggak beriman juga, nggak syukur juga. Dikirim Sulaiman, raja lagi. Tapi nggak berubah juga. Makanya kata Sulaiman, ya Allah, jangan lagi ada nabi dan raja setelah aku. Jangan lagi ada raja setelah aku. Itu Nabi Sulaiman. Makanya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, nabi setelahnya tidak ada satupun nabi yang raja. Terakhir adalah Raja Sulaiman alaihissalam. Karena ulahnya Yahudi itu memang itulah hatinya keras. Hatinya keras, ngeyelun, tau ngeyelun? Yang ngeyel, bandel. Itu nikmat yang pertama. Allah sudah kasih nabi. Ya, subhanallah. Tapi mereka tidak syukuri, bahkan dibunuh. Ibu kalau lihat kisah-kisah nabi-nabinya Bani Israel, itu semuanya dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, ya kan? Nabi Isa itu dikejar-kejar, mau dibunuh, tapi Allah selamatkan. Jadi memang kerjaan Yahudi itu membunuh para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada, tapi pewaris para nabi dibunuh oleh Yahudi itu. Minimal karakternya dibunuh. Makanya ulama-ulama kita itu difitnah, ulama ditangkap. Oh, itu para ulama-ulama itu ditangkap, kenapa? Itu mereka ingin membunuh karakternya, walaupun tidak bisa membunuh manusianya, karena ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Subhanallah. Nah, itu adalah nikmat pertama, tapi mereka mengkufurinya, maka Nabi Musa mengingatkannya. Ya, udhkuru nikmat Allah. Nikmat yang kedua, mereka Allah jadikan orang-orang yang merdeka. Ini luar biasa nikmat Allah kepada mereka. Dulu ketika mereka di Mesir, mereka itu budak, ibu bapak yang dimulakan Allah. Orang-orang Yahudi itu mereka budak. Budak hamba sahaya Fir'aun, bahkan disiksa, dipekerjakan, kerja rodi. Itu dulu kehidupan mereka ketika di Mesir. Bahkan anak laki-laki dibunuh, gitu kan? Anak perempuan dibiarkan hidup, tapi nanti kalau sudah besar akan menjadi pelayan-pelayan para tentara-tentaranya Fir'aun. Na'udzubillah. Tapi ketika ada Nabi Musa alaihissalam, dibebaskan dari penindasan. Dibebaskan mereka dari hamba sahaya. Dibebaskan dari perbudakan. Ditarik keluar oleh Musa alaihissalam melalui Laut Merah itu. Itu kan cara Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu kan nikmat. Dikeluarkan tuh. Diselamatkan tuh. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka justru, ibu bapak tahu, ketika sudah selamat dari lautan itu, melihat ada kelompok menyembah berhala, menyembah patung. Apa dia bilang? Ya Musa, buatkan untuk kami berhala seperti itu, supaya kami bisa menyembah seperti mereka. Itu kan bodoh betul itu. Bayangkan, itu kelakuan Yahudi yang keras hati itu begitu. Sudah diselamatkan, dia malah ingin menyembah Tuhan selain Tuhannya Musa. Ini kan keterlaluan. Dikatakan, ini orang-orang Yahudi. Ya, maka Nabi Musa mengingatkan, syukur kepada Allah. Lalu apalagi nikmat yang Allah berikan? Yang ketiga, kata ulama, nikmat yang Allah berikan, mereka diselamatkan dari Fir'aun. Itu kan nikmat, ya. Bahkan tidak hanya diselamatkan dari Fir'aun, Fir'aunnya Allah tenggelamkan, Allah binasakan. Itu sudah kenikmatan yang dahsyat. Karena selama ini mereka diikat, mereka hidupnya sumpek karena menjadi budaknya Fir'aun laknatullah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka, mereka pernah diberikan makanan, minuman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan makanannya apa? Manna wasalwa. Ya, manna wasalwa. Itu dari langit langsung, nggak ada itu. Ibu datang ke Indomaret, datang ke Swalayan, saya mau beli manna wasalwa. Nggak ada, ya. Manna wasalwa. Ini bagus buat nama anak kembar, ya. Kalau punya anak kembar, kasih nama manna wasalwa. Tapi kasihan yang namanya manna. Nanti mana bingung juga ya, subhanallah. Tapi itu bagus, ya. Itu hidangan dari langit. Dan cocok kalau punya anak ibu namanya manna wasalwa, cocok nanti dia jadi pengusaha catering. Wah, itu sukses itu, ya. Makanannya hebat itu, inspirasinya dari langit. Nah, itu adalah makanannya. Minumannya Allah memberikan apa? 12 mata air, bayangkan. Kenapa 12? Karena memang mereka itu ada 12 kabilah. Ada 12 suku lah saat itu yang berbeda-beda. Ya, makanya ada salah satunya Yahudi ini, Yahuda, ya, nanti ada dari apa. Nah, Allah kasih 12 mata air yang keluar dari batu, kapanpun mereka bisa minum. Subhanallah. Itu kan kenikmatan, tapi ternyata mereka tidak pandai bersyukur. Makanya diingatkan oleh Musa alaihissalam. Karena syukur itu harus dibuktikan. Nabi Musa ingin rasa syukurnya mereka itu dibuktikan, ya. Dikatakan jadi ayat 20 ini berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ija'ala fikum anbiya'a. Itu yang pertama. Allah kirim nabi. Waja'alakum mulukan. Allah memberikan juga yang namanya apa tadi? Kerajaan, ya. Atau dikatakan orang-orang yang merdeka. Mohon maaf, ya. Yang ketiga, wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin, dan memberikan kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Nah, yang satu tadi diselamatkannya dari Fir'aun, bahkan Fir'aun itu ditenggelamkan, itu tambahan dari ulama. Ya, jadi itulah di antara nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Bani Israel. Tapi apakah mereka bersyukur? Kita lihat bagaimana respon Bani Israel di ayat 21. Ini menjawab, mereka syukur atau tidak syukur, ya. Allah katakan, ya, perkataan Musa, masih perkataan Musa, ya qaumit khulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, ya. Ini ayat 21. Mohon Ibu Hanifah dari Bojonegoro, ya. Masya Allah, kita ke Bojonegoro. Silakan, mohon izin waktunya. Boleh Bunda, open mic-nya. Siap. Siap Bunda? Oke. Belum Bunda, ulangi lagi. Sip. Nah, oke Bunda. Bisa Bun? Bisa, Ya, sip. bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21 ya Ustaz. Betul. Silahkan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, masukkanlah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jazakillah. Ya, jazakillah. Allah Nabil Quran. Wahai kaumku, ya. Ini Nabi Musa masih berkata kepada kaumnya dengan kata-kata yang bagus. Wahai kaumku, ya. Nabi Musa tidak mengatakan wahai Bani Israel, wahai Yahudi yang bandel, tidak. Wahai kaumku, masuklah ke dalam tanah suci, ya, maksudnya Palestina. Makanya Palestina disebut Ardul Muqaddas, ya, tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Subhanallah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi di antara perintah Allah
yang kita juga umat Rasulullah SAW, ini baik kalau kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk masuk ke tanah suci untuk berdiam diri di dalamnya. Karena sudah tentukan, siapa yang bisa mengatakan ini tanah suci? Hanya Allah. Tanah suci itu ada 3. 1, Makkatul Mukarramah. 2, Madinatul Munawwarah. 3, Aqsa, Palestina. Kenapa ini 3 ini tanah suci? Kalau Mekah itu jelas karena di sana ada Ka'bah Musyarrafah. Ya, ada Ka'bah tuh. Yang kedua Madinah. Kenapa Madinah tanah suci? Karena di sana adalah makam Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika datang ke Madinah pertama kali, Nabi mengatakan doanya, ya Allah, jadikan tanah ini adalah negeri atau tanah yang barokah. Makanya Madinah itu barokah, Mekah itu barokah. Kemudian Aqsa, kenapa tanah suci atau barokah? Karena di sanalah ketika Nabi Mi'raj, ya, Nabi Mi'raj dari Aqsa, Isra dari Mekah ke Aqsa, Mi'raj dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sanalah tanah di mana Nabi dan seluruh para nabi dan rasul, 124.000 nabi, 313 rasul sholat di sana diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada bumi di mana bumi itu menjadi tempat sholatnya para nabi, para rasul, dan imamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali adalah Aqsa. Makanya disitulah Aqsa itu negeri yang suci, yang barokah. Sehingga kata Nabi, la tasyud dari hal, jangan kalian bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan. Illa salah satu masjid, kecuali ketiga masjid ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada rezeki, niat untuk menabung, bukan untuk jalan-jalan ke Kapadokia, bukan itu. Ya, bukan untuk jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa, ke Bali, bukan itu. Tapi kesungguhan ini kata Nabi, jangan serius untuk melakukan safar kecuali ketiga tempat tuh. Makkah, Madinah, Aqsa. Ya, Makkah, Madinah, Aqsa. Mudah-mudahan yang selalu istiqomah, yang mengikuti kajian-kajian di rumah muslim ini, Allah takdirkan ziarah ke Baitullah, ke makam Rasulullah, ke Masjidil Aqsa bersama para guru-guru kita yang mengajari kita, sama Ustadz Indra, sama Ustadz Muslim, ya, sama saya, sama Kang Abdul, dan semuanya. Ya, Allah mudah, Allah sangat kuasa untuk memampukan, memudahkan hambanya ketika Allah sudah panggil untuk menziarahi rumahnya dan menziarahi makam Rasulnya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berharap, kita doa, ya, semoga Allah kabulkan. Kabul, amin, insya Allah. Baik, ibu bapak dimuliakan Allah, itulah tanah suci. Jadi ini perintah Allah, ini perintah Allah. Nah, tapi coba lihat bagaimana respon orang-orang, ya, atau dikatakan respon kaumnya Musa. Ketika Musa perintahkan, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, maksudnya jangan mundur, ya, jangan mundur karena takut kepada musuh, nanti kamu akan rugi, ya. Fatangqalibu minal khasirin, rugi. Subhanallah. Lalu apa di ayat 22 ini dikatakan, sebelum kita lihat ayat 22, kira-kira apakah mereka itu mau masuk ke negeri Palestina itu? Ternyata mereka kan tidak mau itu. Dalam kisahnya itu disampaikan, mereka tidak mau, ya. Kita lihat dulu ayatnya supaya lebih enak, ya, urutan menjelaskannya. Jadi ayat 21 ini adalah setelah Nabi Musa peringatkan untuk bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka, maka cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya masuk ke tanah suci. Karena ini perintah Allah. Karena salah satu ungkapan rasa syukur tidak hanya dengan lisan alhamdulillah, tapi dengan perbuatan. Mengikuti apapun yang Allah perintahkan, itulah rasa syukur sebenarnya. Makanya kenapa Rasulullah itu sholatnya sampai kakinya bengkak? Karena Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakuro, ya Isa, apakah aku salah kalau aku ingin syukur kepada Allah?
Jadi syukur itu lisan, perbuatan, kemudian kolbu, hati. Nah, lihat orang-orang Bani Israel. Ketika Musa menyuruh masuk ke tanah Palestina, dia katakan, qalu, mereka berkata, ya, qalu, ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, saya bacakan artinya saja ya supaya lebih cepat. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Ini bukti Yahudi itu adalah bukan hanya keras hati, tapi pecundang, pengecut itu Yahudi itu. Makanya Yahudi itu beraninya coba. Sama anak kecil di Palestina diserang, sama perempuan dihabisi. Itu kan pengecut, ya. Tapi Yahudi ini coba, naudzubillah, dia katakan, ya Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang kuat, kejam. Ya, kami nggak mau masuk. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, ya Musa, kamu aja masuk sendiri, kami tunggu di sini. Kalau kamu nanti berhasil perang, menang melawan mereka, baru kami masuk. Itu kan mau enaknya aja tuh, ya. Bukannya masuk bareng-bareng, berjuang. Karena kata Allah, kalau memang kamu itu bersyukur, kamu masuklah ke Palestina, kamu perangi itu musuh. Kalau memang itu musuh, kamu perangi, kamu ambil itu apa? Tanah Palestina. Karena itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ternyata mereka tidak berani, mereka pengecut, ya. Dikatakan bahkan mereka akan masuk kalau mereka kaum-kaum Jabbarin itu keluar. Subhanallah. Ini keburukan Yahudi, kehinaan mereka. Ternyata mereka tidak hanya berbohong di awal ayat tadi, tapi mereka juga pecundang. Mereka pengecut. Jadi kalau ada orang yang sifatnya seperti ini, tidak berani melawan musuh yang nyata, maka ini dikatakan walaupun pakaiannya Muslim, tapi sebenarnya hatinya, jiwanya adalah jiwa Yahudi. Naudzubillah. Ya. Nah, kita harus berani kepada kebenaran. Katakan qulil haqqa walau kana murran. Ya, berani. As-saja'ah, harus punya jiwa keberanian. Nah, ini adalah ayat ke-22. Jadi ternyata dari ayat ini kita menemukan satu kesimpulan bahwa oh, ternyata memang Bani Israel itu atau kaumnya Musa itu tidak pandai bersyukur, dia tukang bohong, dan dia ini bahkan pengecut, ya, dan dia pecundang. Ada beberapa sifat buruk itu ya tadi disampaikan. Nah, di ayat 23 ya, sebagai penutup, qala rajulani minal ladzina yaqafuna an'ama Allah alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka ya berkatalah dua orang laki-laki. Ya, ini saya bacakan saja ya artinya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Dua orang laki-laki ini tidak disebutkan namanya siapa. Al-Quran tidak menyebutkan nama. Al-Quran tidak menggunakan alif lam. Artinya ini bentuk kata ismun nakiroh. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakiroh. Ma'rifah itu ada alif lam. Quran tidak mengatakan qala ar-rajulani, tapi qala rajulani. Kalau Al-Quran menggunakan alif lam, maka diketahui laki-lakinya siapa. Tapi karena tidak menggunakan alif lam, maka kata ahli bahasa ini tidak diketahui siapa. Artinya apa? Tidak penting siapa mereka. Ya, nggak penting. Yang penting adalah apa yang dikatakan oleh mereka. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Itu kalimatnya. Ya. Karena kalau ditulis namanya siapa, diinformasikan oleh Allah, kita akan fokus kepada orangnya. Nggak usah. Nggak penting. Yang penting kata-kata mereka ini apa? Apa kata-kata mereka ini? Mereka mengatakan, jadi ada dua laki-laki. Di antara mereka, ada ulama mengatakan ini dari bangsa mereka sendiri.
Yahudi atau Bani Israel. Ada yang mengatakan ini di luar dari mereka. Wallahu a'lam, ini ulama beda pendapat, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah perkataannya. Apa perkataannya? Mereka mengatakan ya, dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Satu, yang penting sifatnya takwa. Ini yang harus kita yang harus kita zoom ya. Jadi namanya tidak penting, tapi sifatnya penting. Oh, ini orang bertakwa. Maka mohon maaf, kalau ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bertakwa, nah ini kata kuncinya, baik laki-laki, perempuan, kalau memang kita bertakwa dan sudah diberikan nikmat Allah, ya, maka kita harus mengingatkan, memberikan nasihat, menyampaikan sebuah pesan. Karena agama ini ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Contohnya ini, ada dua orang laki-laki, dia bertakwa, walaupun tidak disebut namanya, mereka memberikan nasihat kepada para pengecut tadi, yang nggak mau masuk tadi. Ya, nyambung ya. Jadi Bani Israil nggak mau masuk kan tadi. Dia nyuruh Musa masuk, dia takut. Ternyata ada dua laki-laki mengatakan, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Itu nasihatnya. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang beriman. Jadi ini nasihat, ya ini nasihat. Kamu jangan takut, tawakalnya sama Allah. Kamu serbu dari pintu gerbang negeri itu, kalau kamu masuk, kamu pasti menang. Kenapa? Kenapa kok yakin betul ini? Dia akan menang. Satu, yang suruh masuk Allah. Ya, yang suruh masuk siapa? Allah. Artinya, ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, pastikan Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya. Walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kalian benar-benar berada atau dikatakan walladina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kami akan berikan petunjuk jalan. Bahkan dikatakan subul itu jamak. Bentuk tunggalnya sabil, jalan. Subul banyak jalan. Allah tidak katakan lanah dianahum sabiluna, tapi subulana. Artinya satu kesungguhan, satu keseriusan, Allah akan berikan banyak jalan. Itu kaidahnya begitu. Makanya orang-orang Bani Israil ini, kaumnya Musa, mereka takut duluan. Mereka tidak ada jihadnya. Kalau dia jihad, dia serbu melalui pintu gerbang, lalu dia masuk karena tawakal kepada Allah, niscaya akan diberikan kemenangan dan mereka akan tinggal di bumi yang Allah sucikan itu. Tapi ternyata mereka pengecut, mereka penakut, dan inilah bukti bahwa orang-orang Yahudi memang bangsa yang hatinya keras, bangsa yang hatinya pengecut, bangsa yang dia selalu memutarbalikkan fakta dan kata, sehingga bangsa yang selalu berdusta. Kita ini satu dunia diprank sama mereka semua. Ya kan? Sampai orang-orang mengatakan apa? Orang-orang silent, diam melihat genosida yang luar biasa. Ya, hanya turut berduka cita, turut mengecam, tapi tidak ada tindakan. Ya, coba apa tindakannya? Maka ini tugas kita. Kita hanya punya senjata doa, dan kita meyakini siapapun yang berdoa, ya bukan soal berapa banyak yang berdoa. Seandainya satu orang saja yang diterima doanya, maka ini akan menjadi keindahan senjata yang luar biasa. Maka jangan putus doa untuk saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Dalam sholat doakan, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, dan di setiap tempat dan setiap zaman. Ya, dan hati-hati di ayat-ayat ini, ketika Allah tidak sebutkan nama tokohnya, Allah tidak sebutkan waktu kejadiannya, maka boleh jadi kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Maka hati-hati ketika kita menemukan keadaan zaman seperti ini, maka belajarlah dari ayat-ayat yang sudah kita kaji, ya, sehingga ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus mencari solusi, maka dengan Al-Quran ini pasti kita akan mendapatkan petunjuk jalan. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ya, mudah-mudahan
dari apa yang disampaikan, menambah hazanah, menambah kebaikan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak memiliki sekecil apapun hati-hati seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, karena hati-hati kita adalah hati-hati yang salim, hati-hati yang selamat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta, keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati-hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dunia akhiratnya. Semoga Allah ridho dengan majelis kita, makjur insyaallah. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minullah wa du'a, wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, gurunaku. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat luar biasa, Ustaz Taufik. Selalu mau bersamai kita ya, dengan penuh kebahagiaan. Kita selalu dibersamai sama beliau. Kita doakan juga semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya cita-cita kita nih bisa berkumpul bareng di Baitullah, 3 negara suci ya, Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Semoga kita semuanya bisa bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak semuanya, terima kasih juga atas waktu dan kesempatan antusias dari seluruh para jamaah. Insya Allah kita ketemu lagi di hari esok ayah bunda. Mari sama-sama kita akhiri untuk perjumpaan di pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ayah bunda abang kakak semuanya, guru dan kami tercinta Ustaz Taufik. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul, Bapak Ibu. Sama-sama Ustaz. Sehat-sehat semuanya. Silakan Kak Abdul, kalau